kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dr. Insinyur Heidi Malingkas, MSI, bersama jajaran PPKB yang hadir, termasuk di dalamnya adalah Kabin, dan juga ada penyuluh, kepala penyuluh KB yang bersama-sama di tempat ini. Yang saya hormati Camat Maesa Bapak Handri B. Enok SI MAP, juga sebagai Ketua TPPS Kecamatan Maesa, Bapak Den Ramil, Bapak Fredrik Lihutang, kemudian Bapak Kapolsek, Bapak AKP Mardi Tumandung SH, Pak Sekretaris Kecamatan Maesa, ada Ketua IBI juga, ada teman-teman pemegang program, ada pemegang program gizi, TB, HIV, ada bidan-bidan juga yang hadir, dan kader-kader KB di Kecamatan Maesa. Saat ini torang sama-sama melaksanakan lokakarya di Kecamatan Maesa bersama Forko Pincang, yang termasuk di dalamnya Camat, Kapolres, dan Ramil, kemudian plus-plusnya Kepala Puskesmas dan lain-lain. Ini adalah satu hal yang sangat baik untuk torang sama-sama mengurangi angka stunting yang ada di Kota Bitung, khususnya di Kecamatan Maesa, dengan metode kolaborasi. Karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri tentunya tidak akan pernah berhasil. Karena kita ketahui bersama penanganan stunting itu, kalau dia sudah menjadi stunting sebenarnya sudah terlambat. Yang paling penting dalam penanganan stunting yaitu 1000 hari pertama kelahiran, termasuk di dalamnya pada waktu janin pertama kali ada sampai melahirkan, yaitu kira-kira 270 hari. Kemudian dilanjutkan sampai 2 tahun atau sekitar 730 hari. Di masa itu adalah masa-masa keemasan bagi anak. Kalau kita intervensi dengan baik, tidak akan terjadi stunting. Karena di situ mulai dari pertumbuhan janin, pertumbuhan otak, pertumbuhan jantung, dan semua organ-organ vital tubuh itu mulai dibentuk pada waktu itu. Kalau kita kurang asupan gizi, ya jangan berharap anak bisa sehat. Dan kalau anak pada waktu lahir sudah tidak sehat, kekurangan gizi, akan sangat sulit untuk intervensi. Karena apa? Akan gampang sekali terinfeksi penyakit, ya lebih susah. So kurus lagi penyakitan, ya apalagi orang tua juga tingkat ekonomi di bawah, ya sudah dipasrah-pasrahkan anak ini. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi yang paling penting saat ini orang sama-sama mencegah jangan sampai jatuh di stunting. Kalau untuk stunting ya orang kurang banyak berdoa, kasih motivasi, dan mungkin tinggal makanan tambahan dan lain-lain. Itu kita rasa ya kurang opsi terakhir sebenarnya. Yang paling utama itu penanganan dari awal. Makanya Kecamatan Maesa juga ada suatu program yang bahwa semua pasien yang meminta suntik TT, suntik untuk janin, dia harus melewati konseling pranikah yang dilakukan di puskesmas oleh bidan yang ada di puskesmas. Di dalamnya orang membicarakan tentang bagaimana kematangan reproduksi dan bagaimana untuk menjalani kehidupan berumah tangga supaya anak yang ada
ada di dalam kandungan bisa sehat dengan kematangan emosional dan lain-lain. Dan itu kita harap juga itu bukan cuman karena orang ikut lomba. Jangan di atas kertas, itu yang kita maksudkan. Jangan orang cuman karena harus bagus-bagus karena orang mau ikut lomba. Jadi kita orang mari orang bikin laporan. Jadi nanti Puskesmas Bitung Barat juga Sesklara, ketua IBI sekaligus Bikon yang sangat berkompeten, yang kita tahu sudah tidak diragukan lagi, yang juga ada di Pokja 4 tim penggerak PKK Kota Bitung. Ini Sesklara dia yang urus semua ya, untuk ada lomba-lomba ya Sesklara DP ya, yang DP eksekutor di lapangan. Jadi Sesklara itu banyak makan garam, dia tahu. Jadi maksud kita untuk kolaborasi lurah-lurah, maksudnya lurah dan kader-kader, bahwa kalau misalnya mau ada yang mau catin harus ke puskesmas dan nanti harus ada surat, bahwa ada surat yang dicap, ditandatangani sudah melaksanakan konseling pranikah. Karena setidaknya orang ada ilmu sedikit dah. Nah, karena itu kita rasa sangat penting, karena nanti bilang kurang penyuluhan, kurang apa, padahal penyuluhan kan ya mesti harus berkumpul bersama-sama, lalu penyuluhan perorangan juga harus orang lakukan. Orang juga sebagai kader-kader yang ada di sini, kalau dia ada yang perlu orang bantu, ya orang bantu walaupun cuma dengan orang ilmu. Karena kita tahu kader-kader sini pintar-pintar. Dorang juga waktu ikut lomba stunting diakui, dorang itu lebih pintar untuk cuap-cuap, jago kita lihat. Dorang hafal, bahkan ada kali kita lupa, dorang lebih tahu. Nah, dari Sesklara coaching bye-bye dorang untuk bagaimana cara orang memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian bersyukur juga untuk bulan ini angka stunting kita dari sebelumnya 33 sudah turun jadi 30. Berarti ada peningkatan. Kemudian wasting juga dari 75 turun ke 69 di bulan September. Kemudian ada underweight dari 135 turun jadi 119. Pelang-pelang maju. Dan kita berterima kasih juga untuk pemegang gizi, kolaborasi puskesmas, tim penggerak PKK, yang memang orang itu bukan cuma di atas kertas, orang udah turun di 33 anak ini semua orang turun, dan kita bisa pastikan karena kita juga sama-sama ada turun. Bukan cuma stunting, sampai dengan underweight, sampai dengan wasting, semua orang turun sekitar 170-an atau sekitar semua turun pada waktu itu, orang dari pagi sampai hampir malam suka suar-suar. Kita bilang tetap tidak bisa, kalau belum kita tahan untuk pencairan yang berhubungan dengan termasuk pegawai, termasuk ini darbin, pemegang program di kelurahan. Mungkin kita agak keras karena kalau yang begitu setengah mati orang mau untuk dapat data yang valid, Bu. Jadi memang ya cuma dengan itu maksudnya ada ancaman-ancaman sedikit, tapi itu untuk kebaikan bersama. Jadi orang di tim itu ada. Jadi jadi bukan cuma gizi dan bilang ini berapa banyak sudah, cuma begitu. Nyanda kita tentir darbin satu-satu, turun coba menyanyi dulu. Apa itu yang Anda dapat? Apa yang sampai DP tindak lanjut? Dorang semua tahu, dorang hafal semua. Bukan cuma stunting, sampai di underweight dorang hafal semua di wilayah. Dan itu dorang juga laporkan. Cuman memang dorang masalah ini juga tentang PMT. Karena untuk orang mau eksekusi ini PMT, sepertinya ada banyak yang orang mesti lewatkan, yang orang juga belum mengerti. Karena orang takut untuk bertindak lebih, harus ada kolaborasi dan harus orang mesti ada kerjasama yang baik juga dengan dinas kesehatan. Karena ini masalah pertanggungjawaban, karena masalah BOK itu
sensitif sekali. Jadi kita orang harus pastikan benar-benar orang itu aman untuk eksekusi, baru orang backing. Dan sekarang orang juga sementara berproses itu, ada kepala dinas juga, nanti ada berkoordinasi dengan tim penggerak PKK untuk, soalnya kalau orang intervensi satu-satu semua selama 3 bulan mau antar-antar itu agak susah. Jadi nanti mau cari jalan bagaimana, nanti mau suruh masak atau bagaimana, nanti kami menunggu petunjuk dari kepala dinas. Kemudian juga gerakan orang tua asuh. Orang semua di Kecamatan Maesa punya orang tua asuh, sampai dengan underweight itu ada orang tua asuh juga. Ya, bukan cuma stunting, semua. Ya, cuma begitu juga dokter bilang jangan cuma di atas kertas, terutama untuk stunting. Mari orang sama-sama, karena stunting kita lihat banyak DP orang tua asuh dari mana-mana setelah. Nanti dibuat nanti. Tapi begini, kalau orang tua asuh, orang ya harus orang ini bicara belak-belakan ya. Yang orang cari yang memang betul-betul mampu. Jangan terlalu memberatkan juga kader kok harus dia jadi orang tua asuh. Toh minta tolong, karena kader juga kasihan orang kerja sukarela, dan kalau orang membebankan orang jadi orang tua asuh juga itu sudah masuk akal. Toh jadi orang lihat, nah ini ada Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Sekcam, kita juga, kita sudah bilang apa kita biar 2 kita nggak masalah. Jadi kita bermaksud tolong dilihat lagi, biar jo kalau tuh underweight, orang biarpun DP orang tua asuh, yang penting kasih support dah. Tapi kalau so stunting ya itu bukan cuma support doa dan lain-lain, itu kalau so stunting toh ya. Dan itu orang harus realistis bahwa yang memang bukannya orang bilang orang kaya, janda, tapi setidaknya masih bisa membantu. Jangan memberatkan yang so sama-sama maraya komunikasi dengan orang tua asuh. Kasihan toh begitu dah. Jadi dan untuk kepesertaan BPJS kita minta tolong juga buat kalau ada orang lihat di lapangan yang anak-anak gizi kurang, kan semua kader-kader tahu. Tolong cek akan dorang ada BPJS atau enggak. Jangan nanti so keadaan darurat baru semua sibuk cari mau ke dinas sosial, mau ini. Maksudnya jangan sampai keadaan mendesak baru mau cari. Backing jo. Untung memang kolaborasi bagus, tinggal baku telepon 15 menit so keluar. Tapi kan lebih baik jangan nanti emergency. Semua sudah disiapkan. Jadi semua kan punya penanggung jawab, kemudian Darbin dan kader-kader yang di wilayah masing-masing cek jo, semua ada BPJS atau enggak. Ya, saya kira cukup sekian dulu, nanti kalau ada pertanyaan atau tambahan nanti sebentar disilakan. Terima kasih.